menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Ngobrolin edukasi kesehatan alami. Kali ini kita menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mengirimkan email serta menanyakan melalui WA, yaitu tentang kesleo di ibu jari tangan. Kira-kira bagaimana untuk mengompresnya? Cukup dengan air biasa, air es, atau pakai air hangat? Kira-kira cocoknya mana dan bagaimana untuk strateginya? Ini pertanyaan yang menarik, jarang-jarang loh teman-teman tuh tanya sedetail itu. Biasanya tanyanya tuh cuma sekilas-sekilas dan kadang-kadang kita itu harus bertanya kembali gitu kan. Dan ini pertanyaannya cukup cukup lengkap lah, sehingga saya juga punya gambaran apa yang harus saya sharekan ke teman-teman melalui video ini. Yang pertama, kesleo pada kondisi atau bagian tubuh manapun, baik itu tangan, kaki, itu mekanismenya sama seperti yang saya akan share. Ini di diakui atau disepakati, disetujui juga oleh pakar kesehatan herbal maupun juga pakar kesehatan medis. Yang pertama, jika kesleo, pertama yang harus kita lakukan adalah istirahat dulu, melakukan jeda waktu untuk beraktivitas. Pastikan 3 jam misalnya dari kondisi kesleo itu, istirahat benar-benar 3 jam, jangan dilakukan aktivitasnya, jadi dikurangi. Ini yang paling utama. Berikutnya, untuk mengompres menggunakan air dingin, es batu. Dan tujuannya ini agar mengurangi dari pembengkakan, kemudian mengurangi rasa nyeri, memperlambat dari peredaran darah ke area yang sedang terjadi kesleo, dan nanti insya Allah bisa mempercepat untuk kesembuhannya. 2 hari awal itu kita bagusnya menggunakan air es gitu ya. Jadi sebelum 2 hari atau pas 2 hari, ini 48 jam, ya bener kan, 24 tambah 24, itu kita mengompres menggunakan air es. Kalau sudah 48 jam atau 2 hari, kita baru menggunakan air hangat atau air air hangat. Kalau air panas melepuh lah. Nah, kenapa kok nggak air biasa? Kalau air biasa atau air yang kita gunakan untuk mandi itu nggak recommended, karena memang nggak ada unsur untuk perelaksasiannya atau rapotiknya, sehingga baiknya ya antara air hangat dan air es. Untuk air es tadi, jangan, kebanyakan kan mengompresnya langsung disentuhkan ke area yang bengkak ya, atau area yang kesleo ya. Misalnya kita ambil contoh tadi ibu jari tangan. Ini kita contohkan yang salahnya. Yang salahnya rata-rata es batu langsung ditempelkan ke area yang sakit. Nah, sebenarnya kalau kita tempelkan seperti ini, nanti berharap atau ada kondisi traumatik. Jadi enggak direkomendasikan. Yang benar, si es batunya itu dimasukkan ke plastik, atau bisa juga pakai kain tipis gitu ya, dimasukkan ke kain, dibungkus, nanti baru
kain itu yang sudah diisi es tempelkan di sini di area yang sakit. Mulai dari daerah sini. Kalau ibu jari jangan langsung ke ibu jarinya, tapi dari telapak sisi mengarah ke ibu jari. Jadi di sini. Ini kita tempelkan. Tempelkan 2 menit. Nanti lepas, pindah ke sini ke punggung tangan. 2 menit, nanti pindah ke sini sampai mengarah ke area ibu jarinya full dari sini. Nah, nanti kita tempelkan. Untuk durasi ideal gitu itu 10 sampai 15 menit untuk mengompresnya atau 5 sampai 10 menit juga cukup. Tapi kalau pengen benar-benar maksimal ya 15 menit. Nah, setelah dikompres, kasih jeda sekitar 2 jam, nanti dikompres lagi. Jadi sehari itu kita bisa 3 sampai 4 kali pengompresan. Ini kalau kita mau melakukan secara mandiri ya, sebelum datang ke praktisi refleksi atau praktisi kesehatan massage, teman-teman bisa mengompres terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak sempat ya 2 hari, selama 2 hari itu kurang lebih sesinya 8 kali dikompres. Setiap hari 4 kali minimal. Kalau bisa lebih juga nggak masalah. Nah jadi gitu. Untuk pengompresannya jangan pakai air hangat dulu, tapi langsung ke es batu. Kalau sudah dua hari ini masih sakit misalnya, kita baru menggunakan air hangat. Nah, air hangat ini juga sama. Jadi bukan langsung tangan kita dimasukkan ke air misalnya di baskom gitu ya, bukan. Tapi kita bisa pakai kain dicelupkan ke air hangatnya, baru si kainnya ditempelkan ke area yang sakit. Mulai dari sini, dari telapak, nanti di punggung tangan sebagian sini, baru di daerah sini yang area sakitnya. Itu metode secara mandirinya. Nah, setelah seperti ini baru teman-teman bisa datang ke praktisi kesehatan. Insya Allah dengan metode seperti ini pada akhirnya bisa mendapatkan kesembuhan yang tepat karena kita sudah melakukan pertolongan pertama yang sesuai, yang terukur. Kenapa sering terjadi misalnya kesleo datang ke praktisi kesehatan pijat misal, itu ada yang malah dampaknya bengkak. Ya karena penanganan pertamanya tadi itu sudah salah. Jadi kita biarkan aja sampai benar-benar bengkak, baru datang ke terapis massage dan berharap sekali terapi itu sembuh. Nah itu yang salah. Karena memang kita itu ada tahapan step by step. Sama lah kayak teman-teman dalam pengobatan ke medis misalnya sesak nafas gitu. Ya pasti ada treatment-treatment secara mandiri terlebih dahulu sebelum dilakukan treatment ke rumah sakit. Karena memang ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Jadi cara kerjanya mengkompres ini juga sama. Ini dalam rangka melakukan pertolongan pertama dalam memberikan relaksasi ke area tulang, ke area otot, khususnya area yang kesleo, misalnya ibu jari ini. Jangan lupa tadi juga kita harus memprioritaskan untuk mengistirahatkan, khususnya misalnya tangan, ya berarti kita bisa istirahat terlebih dahulu minimalnya 3 jam per hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Fixia, terima kasih yang sudah bertanya. Dan terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.